Aldo Longa merupakan juara The Voice Indonesia musim 2018-2019. Karakter suaranya yang berserak menjadi daya tarik para juri dan juga penikmat musik tanah air. Pria hitam manis asal Ngadah, Kota Bajawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini setelah menjuarai The Voice Indonesia musim 2018-2019 seakan hilang dari balantika musik nasional. Maklum saja, ketika ia menjuarai The Voice Indonesia musim 2018-2019, dirinya masih berstatus sebagai siswa SMA. Bukannya Aldo Longa tidak mengembangkan talenta bermusiknya, akan tetapi ia masih fokus untuk studi. Di samping studi, Aldo Longa juga terus berusaha untuk menciptakan lagu. Beberapa lagu yang Aldo Longa ciptakan, penikmat atau pendengar Tafempa dan juga channel YouTube Perspektif Tafempa bisa menyaksikan di berbagai platform musik nasional. Meskipun demikian, Aldo Longa juga turut memberikan inspirasi bagi ribuan anak muda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berani bermimpi, terutama mengejar karir profesional mereka di berbagai bidang. Lalu yang keenam kita melihat Gerigani, si kembar, asal Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gerigani merupakan dua kembar asal Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mulai dikenal luas masyarakat Indonesia. Tepatnya ketika mereka memutuskan untuk mengikuti The Voice Indonesia dan berhasil mencapai babak ke-17. Pemilik nama lengkap Yohanes Geral Bria Abanit dan Petrus Giovanni Bria Abanit setelah mencapai babak ke-17 The Voice Indonesia. Keduanya juga kembali bertarung di ajang X Factor Indonesia. Kemunculan dua kembar asal Atambua tersebut di panggung industri musik nasional juga menjadi salah satu inspirasi bagi anak muda NTT di berbagai kabupaten. Jebolan X Factor Indonesia musim ketiga tahun 2021 tersebut pada tahun yang sama mendirikan grup band Gerigani. Kiprah keduanya di industri musik nasional mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Karena keduanya memiliki karakter atau suara yang indah, genre musik yang mereka tekuni adalah R&B dan soul. Lalu yang ketujuh kita melihat Christo Mahun. Christo Mahun kelahiran Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan runner-up atau juara 2 X Factor Indonesia tahun 2024. Suara khasnya mirip Ariel Noah. Meskipun demikian, Christo Mahun memiliki karakter tersendiri, dan karakter itulah yang membuatnya menjadi runner-up X Factor Indonesia 2024. Christo Mahun sudah terkenal di masyarakat Indonesia dan mancanegara, khususnya masyarakat negeri jiran Malaysia. Karena lagu yang ia cover, Tiara, berhasil menembusi pasar musik Malaysia. Tak sampai di situ, Christo Mahun memutuskan untuk mengikuti ajang X Factor Indonesia tahun 2024. Tujuan utamanya adalah dirinya ingin mengembangkan karir profesionalnya di industri musik nasional. Selain, ia juga lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Walaupun perjalanan karir profesional Christo Mahun tidak sementereng, Agnes Kamaleng, Mario Geklau, Obi Mesek, dan Marion Jola, akan tetapi dirinya telah mengajarkan nilai-nilai keberanian kepada generasi muda NTT untuk terus berusaha, berlatih, dan mengembangkan potensi diri mereka. Lalu yang kedelapan kita melihat Justin Kaesmetan. Justin Kaesmetan terkenal dengan suara khasnya yang renyah dan gurih di telinga penikmat musik tanah air. Justin Kaesmetan mulai terkenal sejak dirinya memutuskan untuk mengikuti ajang Indonesia Got Talent 2022. Salah satu ciri khas dari Justin Kaesmetan adalah dirinya bisa menciptakan lagu dadakan. Kemampuan pria asal Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini membuat suasana hati para juri menjadi lebih tenang dan damai ketika ia membawakan berbagai genre musik. Justin Kaesmetan akhirnya keluar sebagai juara 4 Indonesian Got Talent 2022. Namanya kini masuk dalam jajaran musisi asal NTT yang sangat diperhitungkan di kancah musik nasional. Yang kesembilan kita melihat Silet Open Up atau Siprianus Buka. Pada pembahasan sebelumnya, admin Tafempa juga sudah membahas terkait dengan sepak terjang dari Silet Open Up atau pencipta lagu Tabola Bale ini. Kendati pun demikian, kita akan spill mengenai kehidupan dari Siprianus Buka atau Silet Open Up. Silet Open Up merupakan nama panggung dari Siprianus Buka atau pencipta lagu Tabola Bale. Salah satu penampilan spektakuler dari Silet Open Up adalah ketika lagu Kakak Main Salah berkumandang
dan menghipnotis para pemimpin di Gala Dinner KTT ASEAN ke-43 tahun 2023. Saat itu, Presiden Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Indonesia, memberikan kesempatan kepada musisi asal Indonesia Timur, khususnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menghibur para pemimpin dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Tak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut, Silat Open Up sukses menghibur para tamu undangan. Sejak saat itu, berbagai televisi nasional mulai mengundang Silat Open Up untuk menceritakan kisahnya. Selain lagu Kakak Main Salah, Tak Bola Bale, kolaborasi antara Silat Open Up, Jackson Seran, Joan Resa, dan Diva Aurel sukses menghibur penikmat musik tanah air dan dunia. Lagu Tak Bola Bale hingga kini sudah ditonton lebih dari seratusan juta. Lagu kolaborasi antara musisi asal Indonesia Timur, khususnya anak-anak dari Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Minangkabau, mendapat perhatian luas dari berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya di kancah nasional, tetapi juga mancanegara. Lalu yang ke-10, kita akan melihat Juan Resa. Juan Resa, putra NTT kelahiran Batam, terkenal dengan lagu Pica-Pica, Nona NTT, Nona Manis, dan lainnya. Kesuksesan Juan Resa di panggung musik nasional saat ini tidak terlepas dari masa lalunya yang kurang menyenangkan. Dulu ia berprofesi sebagai kuli bangunan. Sebagai kuli dan memiliki minat di bidang tarik suara, ia bekerja apa saja. Uang ia hasilkan dari kerja kuli bangunan, selain ia pakai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kuliah, ia juga menabung untuk membeli peralatan musik dan pendukungnya. Sejak ia memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta, di sanalah ia serius mengembangkan talenta bermusiknya. Kesuksesannya pun datang menghampirinya, terutama melalui lagu Pica-Pica, Pica-Pica 2, hingga lagu Tak Bola Bale. Kini Juan Resa tidak mencari pekerjaan lagi, justru pekerjaan yang datang mencarinya melalui berbagai tawaran manggung dari daerah yang satu, provinsi yang satu, dan lain sebagainya, hingga mancanegara. Juan Resa asal Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kini menguasai industri musik nasional. Juan Resa juga menjadi inspirasi baru bagi anak muda NTT untuk terus mengembangkan diri mereka di berbagai bidang kehidupan. Lalu yang terakhir kita melihat Pice Kota. Petrus Yohanes de Brito Armando Jagakota, atau yang netizen tanah air mengenalnya dengan nama Pice Kota, merupakan finalis atau top 6 Indonesian Idol musim ke-13 tahun 2024-2025. Kehadiran Pice Kota di industri musik nasional, terutama ketika dirinya memutuskan untuk mengikuti ajang Indonesian Idol musim ke-13, merupakan keputusan yang berani dan tepat. Karena keberaniannya untuk meninggalkan kampung halamannya di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebuah wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste, untuk mengikuti kompetisi pencarian bakat menyanyi yang diselenggarakan oleh RCTI, bagian dari MNC Group, dan pada akhirnya menjadikan dirinya sebagai musisi pendatang baru yang sangat terkenal. Karir profesional Pice Kota di industri musik nasional terus berkembang. Kini, pria hitam manis dengan karakter suaranya yang khas dan merdu mulai manggung dari panggung yang satu ke lainnya. Bersama Vanessa Simorangkir atau Vanessa Z, partner bernyanyinya, mereka perlahan tapi pasti mengekspansi atau menguasai industri musik nasional. Walaupun hingga kini Pice Kota dan Vanessa Simorangkir belum memiliki lagu, akan tetapi dengan optimis dan keyakinan akan masa depan yang jauh lebih baik, keduanya sedang merajut sekaligus menciptakan lagu. Persoalan kapan dan dalam kondisi seperti apa lagu perdana Pice Kota dirilis di berbagai platform musik nasional, kita hanya bisa menunggu. Karena para senior atau musisi terdahulu dan yang kini besar di panggung industri musik nasional asal NTT juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merilis album perdana mereka. Memang Pice Kota sudah merilis album perdana dengan lagu Pada Satu Cinta, akan tetapi lagu tersebut dipopulerkan oleh almarhum Glenn Fredly, musisi terkenal asal Ambon, Indonesia Timur. Tafempah dan penikmat musik tanah air selalu yakin bahwasannya pada waktunya karya Pice Kota akan menguasai industri musik nasional, bahkan mancanegara. Terima kasih untuk para musisi asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengangkat derajat wilayah
Floba Morata ke kancah nasional dan internasional. Terima kasih juga tak terhingga kepada kakak Obi Mesak, Mario Geklau, Atmes Kamaleng, Marion Jola, Aldo Longa, Geri Gani, Kristo Mahu, Justin Kaismetan, Silet Open Up, John Reza, Pice Kota, dan berbagai musisi yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang tidak bisa admin Tafempa dan juga channel YouTube Perspektif Tafempa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Kehadiran kalian di industri musik nasional merupakan inspirasi tersendiri bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama generasi muda saat ini. Kami, masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang saat ini tinggal di perantauan atau diaspora, maupun yang tinggal di daratan Floba Morata, selalu menantikan karya-karya emas dari kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Demikian ulasan yang kita dengar bersama di channel YouTube Perspektif Tafempah pada edisi kali ini. Ikutin juga akun media sosial Tafempah, channel YouTube Perspektif Tafempah, website tafempah.com, TikTok tafempah.com, Instagram Suni Freddy, Perspektif Tafempah, Tafempah Timor. Untuk informasi kerjasama dan lain sebagainya, silahkan menghubungi admin Tafempah dan juga channel YouTube Perspektif Tafempah melalui website tafempah.com. Sekian dan terima kasih. Silahkan melanjutkan ngopi, sharing, dan lain sebagainya.